Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang anime Arifureta. Dalam video ini gua mau bahas lanjutan anime Arifureta berdasarkan light novel volume 5. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 5. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai gua mau cerita sedikit nih ya. Jadi di komentar tuh banyak banget yang nanya, "Bang, kok Mew tuh rasnya ras dragon, bukan ras ikat?" Jadi gini ya, gua tuh nggak pernah bilang kalau Mew adalah ras dragon. Di gambar pun tertulis kalau Mew adalah ras Dagon, bukan Dragon. Oh ya, sama satu lagi nih, gua mau meralat nama labirin Guren. Jadi bukan Guren, melainkan labirin Gruen. Jadi gua tuh salah baca dan untuk kedepannya gua bakal pakai nama Gruen. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi Tio saat ini lagi terbang menuju Ankaji. Tio mutusin untuk gak nyembunyiin lagi kalau dia adalah ras naga. Tio yakin kalau desanya gak bakal mudah ditemukan karena sangat tersembunyi. Tio pun ke Ankaji dalam bentuk naganya. Tentunya orang-orang panik ketika melihat naga yang tiba-tiba mendekat. Karena panik mereka menyerang Tio, tapi Tio gak peduli dan mendarat di Ankaji. Kaori mendengar kabar itu dan langsung menuju Tio. Kaori mencoba menyembuhkan Tio, tapi penyembuhannya masih belum bisa nyembuhin Tio dengan cepat. Tio bilang kalau Kaori itu gak perlu khawatir, dia akan segera sembuh walaupun butuh waktu. Tio ceritain semua yang terjadi pada Kaori dan warga Ankaji. Awalnya Kaori khawatir, tapi setelah dijelasin kalau Hajime bakal kembali, Kaori pun percaya pada Hajime. Mew juga di sini awalnya tuh nangis, tapi setelah Tio bilang kalau anak Hajime harus kuat, Mew pun berhenti menangis. Karena udah 4 hari Hajime gak ada kabar, Kaori dan yang lainnya pun mutusin untuk pergi mencari Hajime. Di saat yang sama, Koki berlatih sangat keras, tapi dia masih gak tahu apakah dia tuh udah bisa membunuh seseorang atau belum. Shizuku juga berlatih sangat keras, dia gak mau mengalami kejadian seperti di labirin Orcus. Ketika istirahat, tiba-tiba ada kucing. Karena sangat imut, Shizuku pun memeluk kucing itu. Shizuku mau kasih makan kucing itu dengan sandwich, tapi dia memotongnya dengan jurus pedang ketika sandwich dilempar ke udara. Gak lama datanglah Putri Liliana. Dia terkejut karena Shizuku motong sandwich pakai jurus. Shizuku sangat malu dengan tingkahnya yang konyol. Liliana bilang kalau sebaiknya Shizuku tuh jangan terlalu keras dalam berlatih. Mereka pun mengobrol dengan santai, sampai akhirnya mereka mengobrol tentang Hajime. Kekuatan Hajime sangat luar biasa. Hajime dulu adalah orang yang dianggap lemah, tapi sekarang udah jadi orang yang punya kekuatan di atas para pahlawan. Karena Hajime gak mau ikut para pahlawan, hal itu membuat Paus dan Raja jadi kesal. Mereka masih terus berdiskusi dan belum memutuskan tentang apa yang harus mereka lakuin terhadap sosok Hajime. Jadi saat ini, pihak gereja masih mempertimbangkan untuk membuat fatwa bahwa Hajime orang sesat. Tapi hal itu masih belum diputuskan, karena masih banyak hal yang harus membuat orang-orang yakin jika Hajime adalah orang yang sesat. Liliana bilang kalau dia akan berusaha untuk menyelamatkan reputasi Hajime sehingga Hajime gak dicap sebagai orang sesat. Oh ya, jadi Lily dan Shijo ini sangat dekat, bahkan bisa dibilang mungkin udah jadi sahabat. Setelah mengobrol, mereka berpisah. Ketika di jalan, Shizuku ngerasain hawa mengerikan, tapi dia melupakan itu dan menganggap kalau itu hanyalah imajinasinya. Di sisi lain, sekarang Hajime dan yang lainnya lagi ada di tengah lautan. Jadi mereka tuh menyelam pakai kapal selam dan sampai akhirnya karena suatu peristiwa mereka pun sampai di laut. Tentunya di sana mereka menghadapi beberapa monster, tapi pada akhirnya mereka bisa mengatasinya. Hajime juga mulai memulihkan diri ketika di kapal. Di kapal selam, kondisi Seiya lagi pingsan karena darahnya disedot sama Yue demi mengalahkan monster selama perjalanan. Sampai akhirnya Seiya bangun karena mendengar suara Hajime dan Yue sedang melakukan adegan dewasa di dalam kapal. Karena ada Seiya, mereka pun berhenti melakukan hal itu. Singkatnya, mereka semua pun makan di dek kapal. Gak lama ada beberapa orang dari ras Dagon yang mengelilingi kapal mereka.
Mereka mengacungkan senjata kepada Hajime dan bertanya siapa Hajime. Hajime gak peduli dan malah asik makan. Tapi karena ada satu orang yang mengganggu, Hajime pun pakai intimidasi dan orang itu pun terpental ke laut. Orang itu pun menyerang Hajime pakai trisula, tapi Hajime menghentikannya pakai ikan yang sedang dia makan. Karena ras Dagon adalah rasnya Miu, Hajime gak mau bertarung dengan mereka dan memilih negosiasi. Para Dagon menganggap kalau Hajime penipu dan penculik seorang anak. Mereka akan menyiksa Hajime dan menjadikan Hajime sebagai sandera untuk kerajaan. Hajime mikir kalau kemungkinan anak yang dimaksud mereka telah diculik adalah Miu. Para Dagon gak kompromi dan mulai menyerang, tapi Yue menghempaskan para Dagon sehingga para Dagon mengapung lemas di laut. Hajime pun menginterogasi mereka dengan agak sedikit kasar, dan ternyata anak yang para Dagon cari adalah Miu. Walaupun mereka masih gak percaya pada Hajime, tapi mereka mencoba mempercayai perkataan Hajime, dan mereka mau kalau Hajime harus mampir dulu ke Erisen. Di sana mereka bakal mengirim orang untuk menemani perjalanan Hajime ke Ankaji. Dan setelah itu mereka akan membawa Miu pulang. Ketika di Erisen, Hajime lagi-lagi dikepung. Para Dagon masih gak percaya dengan Hajime. Hajime bernegosiasi dengan kapten penjaga yang bernama Salze, tapi gak mulus. Gak lama tiba-tiba ada suara dari atas. Ternyata Miu melompat dari punggung Tio. Hajime menangkap Miu dan memarahi Miu karena berbuat sesuatu yang sangat berbahaya. Hajime memeluk Miu. Tio pun berubah jadi manusia, tapi dia menabrak Salze sampai akhirnya Salze terjatuh. Tio juga langsung memeluk Hajime. Melihat itu, para gadis lain juga memeluk Hajime hingga Hajime sulit bernapas. Hajime pun ngasih kartu petualang miliknya kepada para Dagon. Para Dagon pun akhirnya bersikap baik dan percaya pada Hajime. Hajime dan yang lainnya dibawa ke tempat ibu Miu. Namanya adalah Remia. Remia terlihat ingin memaksakan diri untuk mencari Miu. Kondisi Remia saat ini lagi sakit, tapi gak lama Remia mendengar suara Miu dan akhirnya mereka berpelukan. Remia menangis bahagia. Diketahui juga, ternyata Remia terluka oleh sekelompok orang yang dicurigai telah menculik Miu. Untungnya Remia berhasil kabur dari kelompok itu, dan akhirnya Remia pun sakit. Ketika Miu memanggil Hajime dengan ayah, kehebohan di antara para Dagon pun terjadi. Remia juga bingung karena Miu memanggil Hajime dengan sebutan ayah. Karena Miu meminta Hajime untuk menyembuhkan ibunya, Hajime pun menggendong Remia dan menuju rumah Remia. Kaori bilang kalau Remia bisa disembuhkan dalam beberapa hari. Remia berterima kasih kepada Hajime dan yang lainnya. Remia mau kalau Hajime dan yang lainnya menginap dulu di Reisen sampai beberapa hari. Setelah dipertimbangkan, Hajime memilih untuk menetap sementara. Remia terlihat malu-malu dan sedikit ngasih kode nakal dan dia bilang kalau dia bakal ngelakuin apapun demi balas budi. Di sini harap Hajime nambah satu lagi. Singkatnya 5 hari kemudian, Hajime dan yang lainnya menuju labirin selanjutnya, yaitu labirin Sunken Melusine. Remia mengucapkan selamat tinggal kepada Hajime dengan sebutan sayang. Yue terlihat melotot kepada Remia. Singkatnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju labirin Sunken. Karena lokasinya di bawah laut, tentunya mereka pakai kapal selam. Hajime duduk di dek kapal dan dia bersama Kaori melihat matahari terbenam. Ketika melihat matahari tenggelam, Hajime pun kangen dengan Jepang. Setelah itu seperti biasa, para wanita dan Hajime melakukan hal yang menjurus ke ecchi. Di malam hari, Hajime melihat kalau liontin Gruen tiba-tiba bercahaya. Padahal sebelumnya tuh gak pernah bercahaya. Cahaya itu menuju dasar laut, seolah-olah ngasih tahu lokasi labirin Sunken. Parti Hajime mengikuti cahaya itu dan akhirnya mereka sampai di labirin Sunken setelah dibimbing oleh cahaya dari labirin Gruen. Tentunya di sana gak mudah, karena kapal selam Hajime dibuat berputar-putar sehingga orang di dalamnya merasa mual. Di perjalanan juga, mereka bertemu beberapa monster, tapi mereka berhasil mengatasinya. Oh ya, Hajime tuh beruntung karena liontin menunjukkan jalan selama perjalanan. Bagi Hajime, jika menggunakan sihir, maka akan sulit menaklukkan labirin Sunken. Jadi Hajime bersyukur karena punya liontin Gruen. Setelah perjalanan sulit, akhirnya mereka sampai dan mereka terlempar di tempat yang gak ada airnya. Mereka semua pun keluar dari kapal selam. Hajime ngerasain kalau ada sesuatu dan dia menyuruh Yue untuk bertahan.
Gak lama muncul banyak air dari atas mereka. Air itu bisa memotong orang. Untungnya Yue pakai perisai untuk melindungi mereka semua. Semua party selain Kaori, mereka semua tuh gak terkejut sama serangan itu. Insting mereka udah meningkat. Hanya Kaori lah yang kaget dan gak ngerasain serangan tiba-tiba. Kaori gak mau menghambat semua orang dan dia gak mau kalah dengan Yue. Dia pun ngeluarin perisai walaupun pertahanannya gak sekuat punya Yue. Dia pun ngeluarin api ke atas dan monster yang menyerang pakai air pun hangus terbakar. Karena Yue pendek, airnya pun sampai di pinggangnya. Hajime menggendong Yue di pundaknya. Semua orang gak cemburu dan malah tersenyum karena Yue terlihat seperti anak-anak. Yue ngerasa malu karena diejek oleh para wanita. Mereka lanjutin perjalanan dan mereka dihadang beberapa monster. Bahkan ada juga monster slime. Mereka semua berhasil mengatasinya dan tiba-tiba muncul monster yang mengendalikan slime-slime tersebut. Monster itu mirip seperti binatang si Angel. Monster itu sangat besar. Monster itu ngeluarin hujan slime dari kepalanya. Mereka berhasil mengatasinya dan gak lama Hajime sadar kalau ternyata saat ini ruangan mereka dindingnya seperti dipenuhi oleh monster slime. Hajime mencoba menghancurkan dinding ruangan, tapi dari dinding selalu aja keluar slime yang gak ada habisnya. Sedangkan yang lainnya mengatasi monster si Angel raksasa. Mereka kesulitan keluar ruangan dan mereka juga kesulitan menghadapi si Angel. Selain itu, saat ini air semakin naik. Mereka pun mencari cara untuk kabur. Hajime ngeluarin tabung oksigen dan dia membuat lubang. Semua orang pun terbawa arus dan terserap ke dalam lubang. Kaori dan Hajime terbawa hingga ke sisi pantai. Mereka semua terpisah karena arus air sangat kuat dan arusnya tuh nggak bisa diprediksi. Mereka udah berusaha untuk tetap bersama tapi nggak bisa. Oh ya, sebenarnya sebelum berpisah, Hajime tuh harus milih antara Yue atau Kaori yang harus dia jangkau. Setelah melihat mata Yue dan setelah berpikir, Hajime pun memegang Kaori dan akhirnya mereka bersama. Sedangkan Yue terpisah karena terbawa arus air. Kaori kaget karena Hajime menyelamatkannya. Hajime bilang kalau Yue bisa bertahan walaupun berpisah sendiri, sedangkan Kaori tuh nggak bakal bisa bertahan. Selain itu, ketika Hajime melihat mata Yue, Hajime tahu kalau Yue menyuruhnya untuk menyelamatkan Kaori. Karena di pantai itu ada hutan, Hajime dan Kaori pun masuk ke dalam hutan. Gak lama Hajime berhenti dan melingkarkan tangannya kepada Kaori. Kaori berpikir kalau Hajime akan menciumnya, tapi ternyata Hajime mengambil monster laba-laba yang ada di leher Kaori. Hajime menyuruh Kaori untuk selalu berhati-hati. Lagi-lagi Kaori dilindungi. Ketika di party pahlawan, Kaori adalah salah satu penyihir terbaik. Tapi ketika di party Hajime, Kaori kesulitan berbuat sesuatu. Di hutan, mereka menemukan bangkai kapal perang yang besar. Ketika ada di kapal perang, tiba-tiba Hajime dan Kaori terjebak dalam ilusi. Kondisinya seperti mereka ada pada masa perang dan mereka ada di kapal perang. Hajime terus mengamati dan diketahuilah bahwa itu adalah perang suci. Kedua belah pihak berperang demi dewa mereka masing-masing. Ilusi terlihat antara nyata dan halusinasi. Hajime cuma bisa membunuh orang-orang dalam ilusi dengan menggunakan peluru murni dari mana. Bahkan sihir penyembuh Kaori yang terdiri dari mana murni, sihir penyembuh bisa membunuh orang-orang dalam ilusi. Gak lama, tatapan orang-orang yang berperang mengarah pada Hajime dan Kaori. Tatapan itu adalah tatapan penuh amarah. Total ada 600 kapal dan mereka terlihat ingin menyerang Hajime dan Kaori. Hajime dan Kaori berjuang melawan ilusi. Kaori pun pakai sihir penyembuh area. Areanya sangat luas dan bisa mencapai 500 meter. Ilusi yang terjangkau sihir penyembuh Kaori pun akhirnya menghilang. Hajime kagum sama kekuatan Kaori. Kaori malu karena dipuji. Ilusi pun berakhir ketika mereka berdua menyerang semua orang yang ada di dalam ilusi. Setelah ilusi berakhir, Kaori pun muntah. Kaori ingat betapa gilanya perang suci yang dia lihat. Orang-orang saling berperang atas nama dewa, dan semua orang jadi gila karena hal itu. Kaori gak nyangka kalau ada orang-orang gila yang fanatik sama agama. Kejadian sadis itu membuat Kaori sangat mual. Dia pun gak tahan dan akhirnya dia muntah.
Hajime menenangkan Kaori. Hajime bilang kemungkinan ilusi tadi merupakan tema dari labirin Sunken. Ilusi itu sengaja diperlihatkan supaya orang-orang tahu bahwa para dewalah yang menyebabkan peperangan di masa lalu. Hajime bilang kalau dia juga merasa gila ketika terjatuh di labirin untuk pertama kali. Untungnya dia tuh bertemu sama Yue. Tanpa bertemu Yue, Hajime bakal jadi orang gila yang akan membunuh siapapun tanpa pandang bulu. Kaori ngerasa kalau dia tuh semakin kalah dengan Yue. Hajime pun nanya kenapa Kaori ikut dengannya. Padahal Hajime tuh udah bilang kalau dia nggak bisa membalas perasaan Kaori. Kaori berbeda dengan Seiya. Seiya tuh orangnya sangat gigih dan dia nggak peduli walaupun Hajime nggak membalas perasaannya. Seiya juga mencintai Yue sama besarnya dengan Seiya mencintai Hajime. Jadi wajar bagi Seiya untuk terus tetap mengikuti Hajime. Di sisi lain, Kaori itu berbeda dengan Seiya. Selain itu, Hajime juga ngerasa sejak Kaori bergabung, senyum Kaori itu nggak lepas. Senyumnya itu seperti dipaksakan, dan Kaori juga seringkali minta maaf. Hajime masih nggak ngerti kenapa Kaori ikut dengannya. Kaori nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Hajime dan Kaori pun lanjut menjelajah. Gak lama ada ilusi lagi, tapi kali ini ilusi pesta kemenangan setelah perang, dan pesta itu dihadiri banyak keras. Hajime berpikir bahwa di masa lalu ada saat di mana semua orang bisa berdamai. Hajime dan Kaori pun terus mengamati pesta mereka. Seseorang tiba-tiba berpidato. Orang itu adalah raja dari ras manusia, yaitu Aleister. Awal pidato, dia bilang kalau dia sangat senang karena bisa ada perdamaian. Tapi di akhir pidato dia bilang, selama 1 tahun ini dia ngerasa gak ada gunanya jika berdamai sama orang-orang yang gak satu iman dengannya. Ada salah satu ras iblis yang mempertanyakan maksud dari pidato, tapi dia pun langsung dibunuh. Aleister bilang kalau dia gak mau menerima siapapun yang gak satu iman dengannya. Baginya, orang-orang yang gak menyembah Dewa Ehid maka harus dimusnahkan. Para tamu pun dikepung dan mereka semua dimombardir oleh pasukan Aleister. Bahkan ketika mereka mau kabur ke laut, para tamu dihadang dan dibombardir pasukan yang pakai kapal kecil. Kaori mual karena dia melihat orang-orang menjijikan yang fanatik terhadap agama. Hajime menenangkan Kaori. Hajime dan Kaori berjalan sambil mengobrol. Menurut mereka, Raja Aleister tuh kemungkinan sangat dihormati setiap ras. Tapi dalam 1 tahun terakhir, mereka curiga terjadi sesuatu pada Raja. Dan akhirnya Raja pun berubah drastis. Mereka curiga kalau para dewa terlibat dalam hal ini. Hajime dan Kaori pun masuk ke kapal yang gelap. Dan Hajime ngerasa kalau di atasnya ada seseorang. Dan ketika Hajime menyinari bagian atas, ternyata ada seorang gadis. Mereka pun ngerasain firasat buruk. Gak lama gadis itu pun terjatuh. Dan gadis itu berjalan seperti laba-laba yang aneh. Dan itu terlihat seperti film horor. Kaori teriak ketakutan. Hajime menembaki gadis itu, tapi gadis itu melompat-lompat sangat cepat. Hajime menenangkan Kaori. Sambil ketakutan, Kaori terus berjuang bersama Hajime dalam menghadapi makhluk seperti hantu. Hajime dan Kaori masih berjuang dalam menghadapi monster hantu. Bahkan mereka juga harus berjuang dalam menghentikan semua jebakan labirin. Tiba-tiba ada kabut tebal yang membuat Hajime dan Kaori seperti terpisah. Kaori semakin ketakutan. Kaori gak bisa mengatasi sesuatu yang berhubungan dengan hantu. Di sisi lain, Hajime berjuang menghabisi banyak musuh yang berpakaian seperti ksatria. Gak lama Kaori dirasuki oleh hantu dan dia pun menemui Hajime dan memeluknya. Hajime tahu kalau Kaori dirasuki dan dia menembakkan tembakan mana kepada Kaori. Oh ya, tembakan mana gak berpengaruh pada fisik Kaori, jadi hanya berpengaruh pada hantunya. Hajime bilang kalau dia gak akan memaafkan wanita hantu karena mengambil alih tubuh Kaori. Hajime mau menyiksa wanita hantu tanpa membuat jiwa Kaori terbunuh. Hantu itu ketakutan karena terus disiksa, sampai akhirnya hantu itu pun pergi dan menghilang. Ketika Kaori sadar, Kaori mencium bibir Hajime. Kaori bilang kalau dia akhirnya tahu jawaban dari pertanyaan Hajime sebelumnya. Jadi, ketika Kaori dirasuki, dia melihat kalau Hajime sangat marah ketika ada musuh yang melukai temannya. Saat itu Kaori ngerti kalau dia salah satu orang yang berharga bagi Hajime.
walaupun bukan yang spesial bagi Hajime, karena yang spesial bagi Hajime hanyalah Yue. Kaori bilang kalau dia tuh mencintai Hajime dan akan selalu berada di sisi Hajime. Walaupun Hajime gak membalas perasaannya, Kaori akan tetap di samping Hajime. Kaori akan terus berjuang supaya gak kalah dari party Hajime lainnya. Walaupun Kaori akan sakit melihat Hajime yang lebih memilih Yue, Kaori gak peduli dengan hal itu. Kaori akan selalu mencintai Hajime. Hajime pun melihat Kaori tersenyum dengan lepas. Jadi awalnya Kaori tuh minder karena kekuatan party Hajime gak logis. Kaori menganggap kalau dia tuh cuma beban. Tapi sekarang Kaori tuh udah mutusin kalau dia bakal berjuang dan jadi kuat. Kaori gak mau ketinggalan dari party lainnya. Hajime menghargai keputusan Kaori yang ingin terus berada di sisinya. Kaori pun naik ke punggung Hajime. Dia bilang kalau digendong maka akan lebih efektif karena mereka gak akan berpisah karena kabut tebal. Gak lama mereka melihat lingkaran sihir dan singkatnya mereka berhasil nyelesain labirin Suken. Hajime ngerasa aneh. Dia tuh gak yakin kalau labirin telah ditaklukkan. Bagi Hajime, labirin Suken terlalu mudah. Kaori bilang kalau labirin Suken tuh gak mudah bagi orang dunia ini. Hajime bisa berhasil karena dia pakai kapal selam dari awal. Orang-orang tuh gak punya kapal selam. Selain itu, Hajime juga udah melewati beberapa ujian dan menghadapi banyak monster laut. Bagi Kaori, labirin Suken tuh sama susahnya dengan labirin yang lain. Intinya secara gak langsung Kaori tuh mau bilang kalau Hajime tuh terlalu kuat. Makanya labirin Suken dilewati dengan mudah. Gak lama ada cahaya lingkaran sihir dan dari sana muncul Yue, Tio, dan Seiya. Mereka semua khawatir sama Kaori. Kaori berterima kasih karena semua orang telah mengkhawatirkannya. Setelah itu seperti biasa, para wanita ribut merebutkan Hajime. Mereka semua ribut tapi masih santai dan tentunya agak menjurus ke ecchi. Party Hajime pun menuju lingkaran sihir raksasa. Di sana, mereka diperlihatkan beberapa informasi yang telah dialami oleh masing-masing orang dari party Hajime. Jadi, mereka tuh saling berbagi informasi tentang apa yang terjadi ketika mereka semua terpisah di labirin. Hajime melihat apa yang terjadi pada Yue, Tio, dan Seiya. Ternyata yang terjadi gak jauh berbeda. Mereka semua dikasih lihat ilusi kondisi ketika perang, tapi lokasinya bukan di kapal. Singkatnya mereka dapat ingatan bahwa ras iblis menyerang ras manusia dan mereka semua berperang. Kejadian perang adalah ulah dari sekelompok manusia yang membuat konspirasi. Jadi ketika ras iblis menyerang, maka manusia punya alasan untuk memusnahkan para iblis. Tapi ternyata manusialah yang kalah. Para manusia yang kalah, mereka mengorbankan 100 gadis agar para dewa memberikan kekuatannya pada manusia. 100 orang gadis pun dibantai. Setelah ingatan-ingatan itu, labirin Suken pun benar-benar telah selesai. Party Hajime dapat kekuatan regenerasi. Gak lama ada hologram seseorang. Dia pun memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Meiru Melusine. Pesan yang disampaikan kurang lebih sama seperti pesan Oscar. Sebelum menghilang, Meiru berpesan supaya jangan terlalu berpegang teguh pada dewa. Jangan mengandalkan para dewa. Cukup percaya pada diri sendiri. Jangan pernah tertipu oleh kata-kata manis dari para dewa. Setelah itu hologram pun menghilang. Hajime juga mengambil lambang Liberator. Ketika diambil, permukaan air pun mulai naik. Sebelum tenggelam, Hajime ngasih tabung oksigen kepada semua orang. Setelah itu mereka semua pun tenggelam dan mengikuti arus air. Ketika air mulai tenang, Hajime ngeluarin kapal selam, tapi diganggu oleh si Angel raksasa. Hajime kesal karena harus menghadapi monster setelah labirin ditaklukkan. Yue pakai sihir es untuk melindungi party Hajime. Hajime pakai senjata yang ada di kapal selam. 48 torpedo menghantam monster itu. Yue pakai sihirnya untuk menciptakan arus besar supaya mereka semua bertarung di permukaan. Tapi ternyata rencana itu malah gagal dan akhirnya mereka semua dimakan oleh si Angel. Yue bilang kalau es yang melindungi party, es itu udah gak bisa bertahan lama. Di perut monster gak ada airnya, makanya sulit bagi Yue untuk mempertahankan es yang melindungi semua anggota party. Hajime pun pakai senjatanya untuk meledakkan perut monster itu. Mereka pun keluar dari perut dan mencari kapal selam, tapi kapal selam telah menempel dengan slime. Selain itu, kapalnya juga berlubang.
sehingga air tuh masuk ke dalam kapal selam. Karena terdesak, Hajime menyuruh Yue untuk pakai kartu truth miliknya. Karena Yue lagi merapalkan sihir, party lain pun berjuang untuk melindungi Yue. Mereka semua berjuang keras untuk melindungi Yue, dan akhirnya Yue berhasil menciptakan sebuah warp. Warp itu bisa menteleport semua orang. Oh ya, Yue dapat sihir teleportasi ketika dia menaklukkan labirin Gruen. Mereka semua pun teleport ke 100 meter di atas permukaan laut. Untungnya mereka punya Tio yang bisa berubah jadi naga, dan mereka semua pun aman di punggung Tio. Ketika terbang, gak lama muncul gelombang setinggi hampir 1 km mau mengejar party Hajime. Tio pun terbang dengan cepat. Gak lama Shia ngasih peringatan bahwa ada monster di dalam gelombang. Tentakel si Angel menyerang party Hajime. Mereka semua pun terkena gelombang tsunami. Yue dan Kaori pakai penghalang untuk mengurangi dampak terkena tsunami. Mereka semua pun jatuh ke laut. Monster itu ternyata sangat besar. Shia, Kaori, dan Tio, mereka semua udah menyerah dan gak tahu gimana cara untuk ngalahin monster itu. Ternyata Hajime masih belum menyerah dan dia masih bertekad untuk membunuh monster itu. Melihat tekad Hajime, semuanya pun berjuang melawan monster itu. Walaupun gitu, mereka masih gak tahu cara untuk membunuh monster itu. Dan mereka tuh harus segera cepat-cepat menemukan solusinya, karena kalau enggak, mereka bisa mati. Mereka berpikir ulang mengenai pertemuan pertama mereka dengan monster itu. Dan mereka pun akhirnya tahu apa yang harus mereka lakuin. Hajime bilang kalau mereka harus pakai api untuk membunuh monster itu. Dengan api, maka regenerasi monster itu akan melambat dan mereka bisa membunuhnya. Walaupun sulit pakai api karena monster itu dikelilingi air, tapi mereka tuh harus tetap melakukannya. Hajime bilang kalau dia akan membuat senjata yang bisa menghasilkan api yang dahsyat. Tapi Hajime tuh butuh waktu untuk membuat senjata itu. Party Hajime pun berjuang untuk menahan monster itu, tapi mereka kesulitan dan terdesak. Gak lama datang Fishman yang ingin membantu Hajime dalam menghadapi Devourer. Jadi nama monster itu adalah Devourer. Fishman pun ngumpulin ratusan ribu ikan dan ikan-ikan itu pun bergabung menjadi seperti monster yang besar. Ikan-ikan itu menahan monster Devourer. Fishman bilang kalau dia tuh kebetulan ada di sekitar laut. Dan ketika mendengar suara telepati Hajime ke partinya, Fishman pun mau membantu temannya. Devourer berhasil menghabisi ratusan ribu ikan. Tapi untungnya Hajime udah selesai membuat senjata torpedo raksasa. 120 torpedo langsung menghantam Devourer. Torpedo itu nggak meledak dan mengeluarkan banyak cairan hitam. Cairan hitam itu menutupi tubuh Devourer. Dan gak lama cairan itu berubah jadi api panas 3000 derajat Celcius. Devourer terbakar sampai habis. Hajime yang lemas pun, dia pun ditolong oleh partinya. Hajime berterima kasih kepada Fishman. Tanpa Fishman, Hajime akan gagal. Hajime dan Fishman mengobrol seperti teman yang akrab. Setelah itu mereka pun berpisah. Hajime dan yang lainnya pun pergi ke Erisen. Mereka menginap selama 6 hari di sana. Mereka menginap karena mereka mau menghabiskan waktu bersama Miu. Setelah ini, mereka tuh akan berpisah dengan Miu. Malam hari sebelum pergi, Hajime ngasih tahu ke Miu kalau mereka tuh akan segera pergi. Karena Hajime gak janji bisa menemui Miu, Miu pun bilang kalau dia ingin bertemu Hajime lagi. Walaupun Hajime udah pergi ke tempat yang paling jauh, Miu yakin kalau dia tuh akan bisa bertemu Hajime lagi. Melihat tekad Miu, Hajime pun berjanji kalau semuanya udah beres, Hajime bakal datang menemui Miu. Dan Hajime juga bakal ngasih lihat Jepang kepada Miu. Mereka pun berpelukan. Miu menangis karena mereka akan berpisah untuk sementara. Hajime bilang karena dia udah janji, maka dia harus nyari cara supaya bisa ngasih lihat Miu tentang pemandangan negara Jepang. Setelah itu party Hajime pun pergi dari Erisen. Tapi sebelum ke labirin selanjutnya, mereka semua mampir dulu ke Ankaji. Kaori mau memurnikan oasis yang telah diracuni. Kaori mau mencoba sihir yang baru dia dapat dari menaklukkan labirin. Kaori bisa sihir restorasi. Yue dan Tio juga sebenarnya tuh dapat sihir itu. Tapi karena mereka tuh kurang ahli dalam penyembuhan, maka Kaori lah yang paling jago dalam menguasai sihir restorasi. Singkatnya, oasis pun dimurnikan dan disucikan oleh Kaori. Kaori bilang kalau dia juga berencana untuk mensucikan tanah dan tanaman yang telah terkontaminasi oleh racun. Lanzui berterima kasih banyak atas segala bantuan yang telah diberikan oleh Hajime dan partinya.
Gak lama Hajime dikepung oleh kesatria gereja Ankaji. Para kesatria gereja bilang kalau gereja suci telah mencap Hajime sebagai orang yang sesat. Lanzui tentunya kaget karena menurutnya keputusan gereja tuh sangat gak masuk akal. Lanzui hanya diam, alasannya karena warganya tuh adalah penganut agama Ehit yang taat. Para kesatria juga berlomba untuk membunuh Hajime. Mereka yakin kalau mereka berhasil membunuh Hajime, maka mereka semua tuh bakal dapat jabatan yang tinggi. Lanzui sangat paham kalau Paus gak bakal biarin orang sekuat Hajime berkeliaran. Apalagi Hajime tuh bukan dari golongan mereka, maka wajar kalau Hajime tuh bakal dicap sesat oleh pihak gereja. Lanzui berpikir dan dia pun mutusin kalau dia nggak ngizinin para kesatria untuk menangkap Hajime. Lanzui tahu kalau Hajime bukanlah orang yang harus dia musuhi. Lanzui bilang kalau sepak terjang Hajime bukanlah orang jahat. Hajime udah banyak menyelamatkan kota-kota. Mencap Hajime sebagai orang sesat adalah keputusan yang salah. Usup Forbin yang memimpin kesatria gereja kota Ankaji, tentunya dia tuh nggak mau dengerin omongan dari Lanzui. Dia tuh udah dibutakan sama naik jabatan. Lanzui menceramahi Uskup Forbin. Lanzui bilang kalau dewa yang mereka sembah gak akan pernah menutup mata atas penyelamatan yang telah dilakukan oleh Hajime dan yang lainnya. Bagi Lanzui, kalau Forbin ngotot menutup mata atas kebaikan Hajime, maka Forbinlah yang sesat. Forbin sangat marah karena dianggap telah sesat. Forbin pun menyuruh kesatrianya untuk menyerang, tapi warga Ankaji langsung melempari mereka dengan batu. Para warga tahu siapa yang harus mereka bela. Pihak gereja tuh cuma nonton gak bantu apa-apa dan datang-datang mencap penyelamat mereka sebagai orang yang sesat. Para warga tentunya gak terima Hajime dibilang sesat. Para warga masih melindungi Patih Hajime dan menghentikan para kesatria gereja. Hajime bilang kalau Lanzui tuh gak perlu ngelakuin hal itu. Hajime bisa mengatasi semua masalahnya sendiri. Lanzui bilang kalau dia tuh gak mau jadiin Hajime sebagai musuhnya. Hajime tuh punya kekuatan yang gak normal. Setelah banyak pertimbangan, Lanzui mutusin untuk memihak Hajime, yaitu memihak pada penyelamat mereka. Hajime tersenyum. 3 hari setelah kejadian itu, Patih Hajime masih di Ankaji untuk membantu dalam memulihkan Ankaji. Mereka semua pun semakin dekat dengan warga Ankaji. Di sisi lain, murid-murid Aiko mulai mencari Aiko karena udah 3 hari Aiko nggak terlihat. Sebenarnya mereka tuh udah dikasih tahu sama pemuka agama kalau Aiko menuju katedral utama untuk membatalkan keputusan gereja yang telah mencap Hajime sebagai orang sesat. Jadi Aiko tuh bakal pulang kalau udah waktunya. Sayangnya Yuka dan yang lainnya nggak percaya hal itu. Sebelum Aiko menghilang, Aiko tuh mau ngomong tentang gereja kepada murid-muridnya. Makanya mereka tuh saat ini khawatir kalau pihak gereja telah melakukan sesuatu kepada Aiko. Di sisi lain, di suatu tempat itu dipenuhi banyak monster. Di sana juga ada ras iblis. Intinya tujuan mereka sekarang adalah menghancurkan orang-orang yang sesat. Di sisi lain, tepatnya di sebuah negara Gunung Divine. Di sana tuh terdapat sel penjara. Dan Aiko terlihat berjuang untuk ngeluarin sihir pakai darahnya. Tapi aliran mananya terganggu karena tangan Aiko dirantai. Aiko berusaha untuk keluar penjara, tapi perutnya ditinju oleh seorang wanita. Aiko bilang kalau dia tuh khawatir sama murid-muridnya dan mau tahu keadaan mereka. Wanita itu bilang kalau Aiko tuh gak perlu tahu keadaan muridnya. Aiko udah dikeluarkan dari papan permainan. Nah, itulah pembahasan video kali ini. Jadi gua tuh di sini cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.